Halo rekan-rekan, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman. Nah, saya mau menunjukkan sesuatu nih teman-teman. Kartu vaksinasi. Saat ini memang di media banyak ngeblow up kasus-kasus ya terkait dengan kartu vaksin. Jadi ada pencurian data vaksinasi dari orang yang sudah vaksin gitu ya. Jadi mereka ketika akses, loh kok data saya nggak ada gitu ya. Kok data saya berubah gitu ya. Ini kesalahan siapa gitu. Nah, untuk menghindari ini teman-teman, saya punya 4 tips supaya bisa menjadi referensi kalian. Yang pertama adalah foto selfie kartu pravaksin Anda. Nah, untuk kalian yang vaksin atau mau vaksin, itu pasti dapat kartu ini. Ini namanya kartu pravaksin. Jadi ini yang kalian bawa ketika mau vaksin di lokasi. Jadi untuk registrasi dan nanti ini diinputkan ke sistem. Nah, kartu pravaksin ini yang punya hanya orang yang beneran vaksin, gitu ya. Karena vaksin yang dicuri itu, kartu vaksin yang dicuri itu yang ada di website sih, gitu ya. Jadi kalau kalian punya kartu vaksin ini, jadi memperkuat bahwa kalian itu sudah beneran divaksin karena kalian punya kartu pravaksin ini, gitu teman-teman. Yang kedua tipsnya adalah minta rekan Anda atau orang sekitar Anda untuk mendokumentasikan ketika kalian divaksin. Nah, jadi minta tolong lah siapa gitu ketika kalian disuntikan biar divideoin, kalau nggak difoto gitu ya, supaya menjadi bukti yang akurat teman-teman. Nah, kalau dicuri, kalian bisa klaim dengan bukti-bukti yang sudah ada gitu teman-teman. Nah, yang ketiga tipsnya adalah cetak sesegera mungkin kartu vaksin Anda yang di website Peduli Lindungi. Jadi mekanismenya ketika kita sudah vaksin, nanti kita dapat notifikasi melalui SMS alamat kartu vaksin kita yang disimpan di website Peduli Lindungi gitu ya. Tapi belakangan ini tuh banyak yang komplain karena nggak dapat SMS gitu, nggak dapat notifikasi. Jadi salah satu caranya adalah kita yang aktif untuk cek data kita di sistem Peduli Lindungi teman-teman. Contohnya saya, jadi setelah divaksin, saya itu ngecek SMS tuh nggak pernah ada notifikasi masuk sampai sekarang. Tapi saya langsung penasaran cek di website aja gitu ya. Saya cek sehari 2 hari, ternyata 3 hari kemudian baru ada data saya. Nah, sesegera mungkin saya akan cetak atau simpan file kartu vaksin saya ke data handphone saya atau di flash disk saya gitu ya, atau secara cloud gitu ya. Itu teman-teman. Jadi sesegera mungkin kalian cetak kartu vaksin kalian. Karena kebanyakan case itu pencuriannya itu diambil dari kartu vaksin yang sudah masuk di sistem, kemudian mereka manipulasi gitu ya teman-teman. Mereka buat QR code-nya diambil gitu, diganti namanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang membahayakan. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah jangan pernah cetak kartu vaksin di pihak ketiga. Saya agak aneh gitu ya dengar ada jasa cetak kartu vaksin supaya kartunya jadi lebih keren gitu ya, lebih bagus, mirip kartu ATM gitu ya. Tapi menurut saya aneh gitu ya. Karena apa? Kartu vaksin ini bukannya SIM ya teman-teman. Jadi tujuan awalnya adalah membedakan bahwa kita ini sudah vaksin, makanya kita punya kartu. Nah, jangan sampai itu diberikan ke pihak ketiga. Ya, kalau SIM kan yang cetak kantor polisi ya. Tapi kalau kartu vaksin kita sudah dapat dari aplikasi website Peduli Lindungi, kita download, kita kasih lagi data kita ke pihak ketiga. Ya jelas itu membuka celah untuk oknum-oknum tertentu mencuri data kita teman-teman. Jangan pernah kalian pakai jasa beginian. Lebih baik kalian simpan aja di handphone kalian gitu ya. Atau ya nggak usah dicetak lah, di virtual aja gitu datanya dibuka gitu ya, nggak perlu dicetak ya teman-teman. Oke, nah itu aja tipsnya teman-teman untuk kalian. Dan saya mau punya saran teman-teman buat kalian yang mungkin ketemu dengan orang-orang yang pengen ambil jalan pintas gitu ya, nggak mau vaksin tapi mau kartunya aja. Kalian harus memberikan nasihat kepada mereka karena ini untuk kepentingan mereka sendiri. Esensinya tuh adalah kita punya kartu vaksin untuk supaya kita ini lebih punya imun gitu ya, lebih punya ketahanan tubuh ketika menghadapi paparan virus gitu ya. Itu esensinya, bukan bagaimana kita supaya enak jalan-jalan kemana-mana. Itu salah mindsetnya teman-teman. Itu yang harus kita berantas gitu ya. Kalau enggak bahaya nih, kasihan mereka sendiri. Ketika mereka misalnya ke mall nih ya, pakai kartu vaksin palsu, kemudian mereka kena virus COVID.
dan mereka sakit, masuk di rumah sakit, ditanya ternyata mereka belum vaksin, itu mereka bisa kena pasal penipuan satu. Yang kedua, iya kalau mereka sembuh, kalau mereka meninggal bagaimana gitu ya, karena terpapar virus itu gitu ya. Ya paling bagus ya mereka harus vaksin juga supaya mereka dapat kartu yang benar-benar punya mereka gitu. Ayo sama-sama kita berantas nih mindset-mindset yang seperti ini, pola-pola pemikiran yang salah ini, yang sekarang lagi banyak beredar di masyarakat kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut untuk membantu pemerintah untuk merevolusi mental yang begini-begini nih teman-teman. Oke teman-teman, itu aja tips dari saya, semoga menjadi referensi kalian. Selamat liburan.